Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zun dan di video kali ini kita akan mengerjakan tutorial UDU untuk Compensation and Payroll. UDU ini UDU kali ini adalah UDU untuk Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau HR Management System. Nah, di sini untuk skenario kita kali ini adalah kita akan eh, dalam perusahaan itu PT kita pengelolaan kompensasi yang tepat tidak hanya memastikan pembayaran gaji yang tunjangan dan akurat, tapi juga menjadi alat strategis untuk mempertahankan karyawan berbakat, meningkatkan motivasi kerja dan menciptakan kepuasan karyawan. Oleh karena itu, PT kita ingin meningkatkan kepuasan karyawannya melalui implementasi modul payroll di sistem buruh mereka. Nah, selanjutnya kita sudah punya database ini, yaitu database payroll di sini. Kita tinggal masuk aja. Selanjutnya, kita sekarang adalah memastikan bahwa payroll ini itu udah terinstall semuanya. Jadi kita masuk dengan akun admin terlebih dahulu di sini. Lalu kita ke seharusnya ke apps ya teman-teman. Tapi kita setting dulu untuk nyalakan developer mode di sini. Lalu kita ke apps dan kita cari payroll. Nah, di sini sudah terlihat ya Udo payroll accounting dan Udo 16 payroll. Selanjutnya kita masuk dengan administrator, pastikan user HANA memiliki akses sebagai manajer di payroll. Nah, kita bisa kembali ke settings ini, kemudian users and companies, users, lalu kita cari HANA. Nah, di sini HANA itu kita cek untuk payroll-nya itu sebagai manajer dan manajer ya, teman-teman. Next. Selanjutnya, login kembali menggunakan administrator, memastikan user kita untuk mendapatkan akses officer di modul payroll. Nah, user kita sendiri itu adalah Atala di sini. Jadi kita pastikan Atala itu payroll itu sebagai officer. Dan baik, dan selanjutnya aplikasinya itu sebagai ya biarin aja seperti ya teman-teman. Ya, kita biarin aja yang lainnya. Selanjutnya login menggunakan HANA dan mulai mengerjakan lab. Jadi kita sekarang mulai keluar dari akun ini, lalu kita menggunakan akun HANA. Nah, hal pertama yang kita lakukan, kita akan membuat struktur payslip seperti berikut ini. Nah, caranya adalah kita bisa ke salary role kategoris dan salary rules, lalu salary structure dan kontrak payslip. Jadi kita bisa ke sini, lalu ke payroll, terus configuration, salary structures di sini. Kita ke salary rules dulu ya teman-teman. Nah, di sini udah. Terus kita ke salary rule kategori. Kita akan mulai dari salary rule kategori dulu. Pertama kita ke salary rule kategori di sini. Nah, terus di sini itu kita kita membuat salary rule dengan sudah mengakomodir payroll. Kita sudah inilah sekarang yang perlu kita buat adalah masukkan ini terlebih dahulu. Jadi kita new di sini, kemudian name kita ignore aja parent itu. Nah, di sini name kita masukkan satu itu ini annual netto. Annual netto ini terus kode anet, lalu kita save, new lagi, annual PPh satu dengan kode APPH. Nah, next. Berikutnya itu biaya jabatan dengan BJAB. BJAB next. Itu gaji pokok GP. Nah, terus new lagi. Penghasilan kena pajak atau PKP. Next. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Terus selanjutnya pajak pertambah PPh satu dengan PPh, tunjangan PJN, dan potongan POT.
Nah, kita bisa lihat lagi salary role kategorisnya. Tadi sudah kita buat, sudah ada semuanya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita sekarang masuk ke salary rules. Nah, di sini yang perlu kita buat adalah amount kolom PTKP, di mana di sini kita udah ada sheet untuk user payroll, di sini golongan 2A, statusnya K2, dan tunjangan tambahnya itu makanan untuk PTKP-nya. Ini adalah sebagai berikut. Kemudian gajinya ini sebagai berikut 1A sampai C itu 5.500. Golongan golongan 2A, K2, berarti PTKP-nya itu K2, tanggungan 6.500, dan 2A itu 7 juta ya teman-teman. Tunjangan tambahannya itu maka sebenarnya 100.000. Baik, di sini selanjutnya kita akan membuat eh, annual PPh, kemudian kita akan mulai membuatnya dulu secara rules di sini. Nah, itu annual PPh 21. Di sini kategorinya adalah annual PPh 21 kode PPh ya teman-teman. PPh. Terus selanjutnya fixed amount dan hanya 3.000. Baik, lalu kita new lagi. Selanjutnya itu biaya jabatan potongan BJAB. Potongannya BJAB, kemudian fixed amount juga 500. Nah, yang tadi sebenarnya kita bisa balik dulu ya teman-teman. Ini salary rules-nya itu tadi ada sedikit kesalahan. Itu harusnya ada 3 juta ya. Nah, kita bisa next aja. Biaya jabatan, terus kita new sekarang, yaitu gaji pokok. Gaji pokok itu gaji pokok juga GP. Kategorinya gaji pokok, kodenya GP, Python code. Nah, kontrak wake-nya itu kita set ke result sama dengan kontrak wake. Oke, nah ini udah selesai. Selanjutnya kita new lagi di sini penghasilan tidak kena pajak. Terus ini juga sama penghasilan tidak kena pajak, PTKP. Nah, pembagiannya sheet yang tadi di sini PTKP-nya untuk itu adalah 67.500 ya teman-teman ini. Jadi fixed amount sesuai pembagian. Jadi di sini tuh sebanyak ini. Nah, 67.500 ya teman-teman. Lalu kita new lagi aja. Di sini selanjutnya itu adalah PPh 21 dengan kode PPh. Satu di sini juga PPh. PPh kemudian untuk itunya Python code dari kategoris APPH. Ini tinggal ubah aja di sini. PPh bagi 12 ya teman-teman ini tuh. Baik, ini udah selesai. Next lagi itu selanjutnya tunjangan tambahan, tunjangan tambahan.
tunjangan dengan kode TJ atau dengan kode TT, lalu fixed amount-nya true, di mana tunjangan tambahan di sini itu adalah sebanyak 700.000. Oke, next. Kita bisa langsung next aja di sini. Tunjangan BPJS Kesehatan itu masuknya juga tunjangan dengan kode BPJS. Itunya adalah Python code. Dengan code-nya itu adalah result contract week dan 4. Lagi selanjutnya itu adalah tunjangan tunjangan JKK. Jadi kita bisa cek dulu ya salary rules-nya apa aja. Jadi kita bisa langsung aja tunjangan JKK kodenya. Kemudian kita kontrak kontrak wage ini kita ubah ke Python code. Selanjutnya next lagi, kemudian tunjangan JKM. Ini masih lumayan banyak ya teman-teman tunjangan-tunjangannya. Ini juga Python code di sini uh, result kontrak wage-nya segini. Selanjutnya itu adalah uh, tunjangan JHT, kemudian tunjangan JP, JHT, Python code-nya itu adalah 37. Next, ini adalah tunjangan JP, kemudian iuran BPJS Kesehatan, iuran JKK, iuran JKM, iuran JHT, iuran JP, net salary, annual neto, dan penghasilan kena pajak. Nah, jadi yang perlu kita lakukan pertama itu adalah kita dari JP ini, kemudian kontrak wage, lalu JKK, kemudian JKM, kemudian JHT, kemudian JP, lalu ini, dan terakhir adalah ini. Baik, jadi kita bisa langsung aja. Yang ini sekarang adalah kita tadi baru saja menyelesaikan, baru nyampe di salary rules. Nah, kita baru nyampe di tunjangan JHT ya teman-teman. Kita masih ada dari JHT, kita masih ada JP. Ya udah, kita mulai dari JP dulu di sini. JP, kemudian
tunjangan JP, di sini Python code. Nah, di sini kita ubah adalah 202 ya teman-teman. Nah, terus next itu adalah iuran BPJS 2. Kita iuran BPJS, kemudian kategorinya itu adalah potongan semua. Untuk iuran adalah potongan ya teman-teman. BPJS 2 ini Python code, di mana yang ini adalah 4 ya teman-teman. Ya, next. Ini adalah iuran JKK, iuran JKK kategori potongan, JKK 2, kemudian ini Python code, ini kita ubah di sini. Nah, kita new lagi, terus jadi iuran JKK, sekarang iuran JKM, kategorinya potongan, ini JKM 2, kemudian fix namanya Python code, dan diubah di sini adalah 0, berapa ya tadi itu. JKM adalah 0,03 teman-teman. Yang 0,03 di sini. Nah, kita lanjut lagi selanjutnya. Selanjutnya setelah JKK, setelah JKM kan kita masuk ke JHT, iuran JHT, potongan, JHT 2, di sini, kemudian dari 0,03, 0,57 ini, new, sekarang iuran JP, iuran JP, kemudian potongan, JP2, Python code di sini, lalu kita set ke 0,03 ya teman-teman ini. Nah, selanjutnya kita sekarang masuk ke net salary. Maksudnya adalah net salary. Kemudian kategorinya itu adalah uh, net, net, kategorinya net juga. Untuk itu nyata Python code semua ya teman-teman. Ini Python code, dan yang paling pertama itu adalah ini ya teman-teman. Terus kita new lagi aja. Selanjutnya itu adalah annual netto, annual netto, anet, anet maksudnya anet. Kemudian selanjutnya Python code, dan ini kita ubah menjadi ini ya teman-teman. Nah, terakhir new, ini yang paling terakhir itu penghasilan kena pajak. Bentar. Penghasilan kena pajak kode PKP itu kita akan menggunakan Python code dan yang ini. Nah, kita sudah selesai. Selanjutnya sekarang kita pergi ke net salary. Lalu kita pada salary rules, dan kita sesuaikan debit account dan credit account.
Jadi kita sekarang ke salary rules buat net salary. Yang perlu kita lihat adalah di accounting, di mana kita bisa menyesuaikan dengan ini, di mana untuk perbedaannya itu adalah kita cukup membuat perbedaan di mana debit account-nya itu payroll, terus credit account-nya itu bank. Nah, ini udah cukup ya teman-teman. Lakukan hal yang sama untuk credit account, di mana di sini kita akan, yap, nah kita pakai yang ini ya teman-teman. Nah, kita langsung save aja ini. Selanjutnya, kita ke salary structure sekarang. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah salary structure ya teman-teman. Di sini salary PT kita, kemudian revenue-nya SS1. Salary PT kita SS1, SS01, lalu kita save, lalu kita masukkan salary rules yang sudah dimasukkan, yang sudah kita masukkan semuanya tadi, yaitu annual PPh, biaya jabatan, gaji pokok. Nah, di sini sudah ya, kita select aja ini dan kita sudah berhasil, teman-teman. Di sini semuanya sudah selesai, sudah berhasil. Baik, selanjutnya itu tunjangan JP. Baik, semuanya juga sudah. Selanjutnya kita akan membuat kontrak pada modul employees. Untuk mengaksesnya, kita bisa langsung ke modul employees di sini. Lalu kita cari kontrak, kontrak types di sini. Kemudian pilih user, kemudian pilih user, di mana di sini saya akan memilih user saya, yaitu Atala. Kemudian ini kontraknya sudah berhasil dinyalakan ya teman-teman. Dengan sekarang kita harus bikin kontrak baru lagi. Di sini kontrak referensinya CTR01, 2 tahun setelah Anda membuat tanggal kontrak, di mana kita akan membuatnya pada tanggal 20 di sini. Nah, kontrak end date-nya itu
Oh, ini kontrak start date-nya berarti saya salah, harusnya hari ini, dan kontrak end date-nya itu adalah 2 tahun lagi di tanggal yang sama, di tanggal 18. Kemudian selanjutnya itu salary structure type itu adalah employee, kemudian salary structure PT kita, salary PT kita, kemudian kontrak type employee, responsible-nya HANA, responsible-nya HANA, kontrak type employee, employee kategori employee, kemudian working schedule-nya monthly standar 40 hours per week, kemudian salary payroll, salary journal payroll. Nah, ini tuh kita akan permulia di langkah 16 di sini, profit account-nya sama loss account-nya itu harus ada. Kita akan membuat salary journal baru, tapi bentar dulu itu. Pertama, yang penting kita simpan ini dulu di sini. Kita create and edit aja. Type-nya bank. Nah, di sini ada bank account. Kemudian itu adalah other income, other income. Kemudian financing activities, ini Allah jurnalnya nggak ada. Terus kita cash flow, type investing activities. Ini kita save aja ini. Nah, selanjutnya ini tuh kita lihat bahwa short kodenya PLIDR, PL, kurensinya IDR, kemudian nah ini sudah, lalu kita save. Nah, di sini sudah payroll ya teman-teman. Selanjutnya kita save aja kontrak ini, lalu kita pindahkan ke running. Nah, di sini kita bisa lihat dulu employee-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita kita hilangkan dulu kontraknya yang ini.
Misalnya ini kita selesaikan, kita sudah set sebagai expired, kemudian kita cek lagi kontraknya, dan kontrak ini sekarang kita akan buat running ya teman-teman. Nah, sekarang kontraknya sudah running. Di sini, selanjutnya kita akan membuat payslip. Untuk membuat payslip, kita bisa langsung masuk ke payroll, kemudian klik employee payslip ya teman-teman. Nah, ini kita bisa langsung ke sini, langsung ke payroll, terus employee payslip. Di sini kita taruh misalnya namanya Atala. Nah, kita bisa lihat beberapa itu sudah terisi ya teman-teman. Nah, ini kita bisa langsung add a line di sini. Misalnya di sini itu adalah work days. Work days. Kodenya itu adalah WD. Itu numbernya itu misalnya kita taruh di sini 30. Kemudian number yang satunya lagi itu adalah sekitar, misalnya sekitar 170, dan kontraknya itu kita masukkan kontrak CTR1. Nah, selanjutnya kita bisa klik compute sheet di sini. Nah, sepertinya kita memiliki kesalahan ya teman-teman. Kita cari untuk gaji pokok kita memiliki kesalahan, jadi kita kembali lagi ke salary rules untuk gaji pokok, di mana di sini harusnya gaji pokok itu adalah, kita kali 10 di sini, lalu kita save. Ya, kita bisa lanjut lagi ke employee payslip di sini, terus kita coba compute sheet, dan kita masih menemukan kesalahan ya teman-teman di sini untuk gaji pokok. Ini kita kopas saja ini. Nah, coba kita tes lagi ya teman-teman. Compute sheet ternyata masih salah ya teman-teman di sini untuk gaji pokok. Kita sekarang perbaiki terlebih dahulu. Kita coba lagi compute sheet di sini. Nah, di sini tadi kita malah cuma kena overtime-nya aja ya teman-teman. Mungkin kita bisa ngubah lagi di bagian itunya, di mana di situ kita coba kita ubahnya berdasarkan itu yaitu sebanyak 21, dan kita bisa cari computationnya di sini itu udah masuk semua ya teman-teman yang di sini. Nah, baik, selanjutnya kita bisa kita bisa confirm. Kita langsung saja menekan kita udah selesai ini semuanya. Kemudian tidak ada variabel semua benar dengan benar, tidak nol di sini. Ini semuanya benar ya teman-teman. Di sini tidak ada yang nol. Baik, tidak ada yang nol. Lalu selanjutnya kita akan post paste tersebut, pilih accounting information. Pada section accounting information, pilih
payslip batches, pilih payroll yang sudah kita buat menjadi salary journal. Dan di sini sudah ada ya payroll di sini. Lalu kemudian klik confirm atau konfirmasi payslip. Ini tinggal confirm aja. Nah, di sini sebenarnya kita sedikit mengalami kesalahan saya di mana di sini untuk baik sepertinya kita ada kesalahan di mana in the chosen salary structure kita lihat dulu di sini salary PT kita, kemudian di bagian net salary baik sebelumnya tadi kita harus mengecek dulu ya kenapa sedang ada terjadi masalah. Jadi kita lihat payroll ini untuk jurnal name-nya itu kita harus memastikan dulu kalau itu sudah benar ya teman-teman. Nah, di sini kita cek dulu account information, type-nya bank di sini benar. Kemudian profit account di sini kemudian kita ubah ke employee. Kita jangan menggunakan bank sebagai account tapi kita menggunakan employee salary. Nah, di sini ternyata belum ada. Kita buat aja employee salary di sini 123 123 123 employee salary. Kemudian akun koneksinya IDR lalu kita save and close di sini. Jadi kita harus ini ya teman-teman. Lalu kodenya 1212121212. Ini akun koneksinya IDR, di sini foldernya XM, di sini teksnya financial activity, selalu jurnalnya nggak ada. Ini cash flow type-nya financial activity di sini selesai. Yap, di sini sudah benar ya teman-teman. Nah, selanjutnya sekarang kita balik lagi ke sini, lalu kita compute situ udah, lalu kita confirm. Nah, kita harus cek dulu di salary structure-nya, yaitu di sini, di mana untuk gaji pokok itu kita harus menentukan di mana baik di sini kita mendapat sedikit masalah di mana kita tidak bisa melakukan confirm are you karena di sini kita diminta untuk have choose debit and credit account for late month salary rule in choose salary structure. Jadi kita lihat salah satu salary rule kita di mana untuk net salary kita itu kita harus ngecek accounting di sini. Nah, kita harus pakai other income terus credit account-nya itu kita harus gunakan employee salary di sini teman-teman. Lalu kita save, lalu kita kembali lagi di sini lalu kita confirm. Nah, di sini kita bisa lihat lagi ke salary rules-nya di sini untuk eh, gaji pokok. Jadi kita sudah menambahkan ya teman-teman, kita sudah menambahkan other income dan eh,
employee salary di sini, lalu kita save. Kita balik lagi ke sini, lalu kita confirm. Kita filter terlebih dahulu ini. Lalu kita confirm dulu ini teman-teman. Nah, di sini kita harus mengatur sesuai dengan data dari employee, di mana di sini gajinya itu adalah sebanyak 7 juta, teman-teman, di sini. Jadi kita ubah ini ke 7 juta. Nah, lalu kita coba save, lalu kita confirm. Nah, yang lainnya kita hapus dulu ya, teman-teman, yang tidak ada ini. Jadi kita ubah net salary-nya menjadi 7. Nah, lalu kita save, lalu kita confirm. Masih belum bisa di sini. Kita hapus yang nol terlebih dahulu, teman-teman. Coba kita lihat di salary rules-nya, lalu di bagian penghasilan tidak kena pajak di sini. Enggak di annual. Tadi bisa kita lihat di sini di salary computation-nya itu di annual PPH, di annual netonya itu ada. Jadi kita sekarang ke salary rule, terus kita ke annual neto di sini. Yang dari kali ini saya mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.